Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Pratama Harsya dengan NIM 2002060086. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang model pendekatan dalam perubahan. Yang pertama, pendekatan behavioral atas perubahan. Pendekatan ini berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseling ketika melakukan suatu kegiatan yang baik. Yang kedua, pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Yang ketiga, pendekatan psikodinamika. Pendekatan yang melibatkan pemahaman mendalam tentang emosi seseorang dan proses mental lainnya. Kemudian, tahapan-tahapan dalam manajemen perubahan. Tahapan pertama adalah memutuskan untuk melakukan perubahan manajemen. Yang kedua adalah melakukan persiapan dalam rangka melakukan perubahan. Tahap ketiga adalah melakukan peluncuran perubahan. Tahap keempat adalah mengimplementasikan perubahan. Dan tahap kelima adalah melanjutkan implementasi perubahan. Adapun implementasi pengembangan dalam organisasi. Pengembangan organisasi merupakan sebuah kegiatan perubahan dasar disiplin perencanaan yang menerapkan berbagai revolusi dalam prosesnya. Cara mengimplementasikan pengembangan organisasi: yang pertama, identifikasi masalah, kumpulkan data, analisis data hal yang terjadi, membentuk strategi, dan meminta feedback. Adapun langkah-langkah pengembangan organisasi. Yang pertama, mengenali permasalahan yang dihadapi organisasi, mengumpulkan data untuk menentukan iklim organisasi dalam masalah perilaku anggota-anggotanya, melakukan umpan balik dari data tersebut, dan konfrontasi. Merencanakan strategi untuk melakukan perubahan, menengahi sistem organisasi, dan melakukan team building evaluasi. Adapun teknik pengembangan organisasi: yang pertama, latihan kepekaan. Yang kedua, pembentukan tim. Yang ketiga, survei umpan balik. Yang keempat, transactional analysis. Yang kelima, intergroup activities. Yang keenam, konsultasi proses. Dan yang terakhir, third-party peacemaking. Adapun jenis masalah dalam pengembangan organisasi atau merancang perubahan. Yang pertama, fokus internal. Yang kedua, market dispersion. Yang ketiga, key performance indicators. Yang keempat, kehilangan orientasi. Yang kelima, tidak fokus. Yang keenam, kompleksitas. Yang ketujuh, pertanggungjawaban yang tidak jelas. Yang kedelapan, ketidakmampuan melihat peluang. 9, tidak ada ketegasan. Yang ke-10, persaingan internal. Yang ke-11, tidak mampu bangkit dari keterpurukan. Dan yang terakhir adalah tidak fleksibel. Adapun tahapan-tahapan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti struktur dan manusianya, peralatan, bahan-bahan yang digunakan, dan bahkan situasi keuangannya. Yang kedua, tahap diagnosis dan umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Yang ketiga, tahap pembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini, dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Dan yang terakhir, tahap implementasi pembaruan. Tahap akhir dalam pengembangan organisasi adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.